Oke, kita ketemu lagi di episode Virtual Reality with Processing. Ya, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan sistem koordinat di screen atau layar. Nanti akan dibagi menjadi dua part ya. Yang pertama adalah part untuk membahas koordinat 2 dimensi dan yang kedua koordinat 3 dimensi. Baik, kita akan bahas sedikit tentang koordinat di layar. Nah, kita menggunakan pen ya, ini untuk ilustrasi. Nah, di sini akan saya gambarkan sistem atau ilustrasi sistem koordinat ya. Nah, seperti ini. Misalkan ini adalah layar, penampang layar. Dia punya width, punya height. Ada width-nya, ada height-nya. Seperti ini. Ya, dia punya width, dia juga punya height. Oke. Nah, width itu untuk lebar ya, kalau height berarti tinggi. Nah, saya kasih apa ini keterangan atau menggunakan warna yang lain biar gampang. Ini height. Oh. Ya. Height dan width. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti lazimnya sistem koordinat itu berarti kan ada sumbu X dan Y dan Z kalau 3 dimensi ya. Nah, sekarang kita akan bahas yang 2 dimensi dulu, berarti hanya ada X dan Y. Kita dulu pernah belajar ya waktu masih di sekolah. Nah, sumbu kartesian seperti ini. Nah, ada garis melintang dan membujur. Kemudian di sini ada pertemuan garis yang melintang dan membujur tersebut sebagai titik pusat dari koordinat. Biasa kita sebut sebagai titik 0,0. Nah, biasanya seperti itu ya. 0,0. Ganti warnanya dulu. Nah, 0,0. Kemudian di garis yang horizontal itu sumbu X dan yang garis vertikal itu sumbu Y. Nah, seperti ini ya. Sini. Sumbu Y. Nah, pada saat kita belajar sumbu kartesian seperti ini, kartesius ya, kartesian. Ini tentunya garis horizontal dan vertikal ini punya apa? Skala ya. Ada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ke arah kiri maupun kanan untuk X dan ke atas untuk Y atau ke bawah ya. Nah, angka-angka atau skala yang ada di sini tentunya mengikuti arahnya. Untuk yang sumbu X ke arah kanan dia berarti bernilai plus ya. Untuk sumbu Y ke arah atas itu plus. Nah, sama. Kemudian untuk arah kiri untuk X itu minus. Untuk Y ke arah bawah itu
minus. Nah, seperti ini ya. Jadi 0,0 di tengah-tengah ini, ke sini X plus, ke sini X minus, ke sini Y plus, ke sini Y minus. Berarti untuk area yang bernilai plus adalah di bagian yang ini ya. Nah, area yang plus di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, di real world kan berarti kita menggunakan apa? Area yang nilainya plus. Oke. Nah, ini kita sambil mengingat lagi. Nah, kemudian bagaimana dengan sistem koordinat di layar? Nah, sistem koordinat di layar tentunya hampir mirip dengan koordinat yang tadi ya, cuman arahnya saja yang berbeda. Di layar itu umumnya menggunakan lokasi pojok kiri atas sebagai 0,0. Pojok kiri atas ya. Nah, 0,0. Nah, seperti ini. Kemudian untuk sumbu yang berlaku sama ya, untuk horizontal itu berarti sumbu X, untuk yang vertikal berarti sumbu Y. Nah, kita tulis di sini, ini sumbu X ya. X, dan yang horizontal itu sumbu Y. Y. Oke. Ulangin biar lebih nampak. Sumbu X, ini sumbu Y. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk arahnya sendiri, semakin ke arah kanan untuk sumbu X berarti dia ke arah nilai plus. Semakin kanan dia semakin bernilai plus. Untuk sumbu Y, semakin dia ke bawah semakin plus juga. Nah, ini ya. Jadi, untuk sumbu X ke arah kanan dia plus, sumbu Y ke arah bawah dia plus juga. Oke, saya pindah sini aja. Nah, ini. Oke. Nah, ini berarti ada sedikit perbedaan dengan sistem koordinat yang tadi kita bahas di awal ya. Ini koordinat di layar. Walaupun tidak semua grafik library itu fungsi-fungsi atau perangkat dalam pemrograman yang digunakan untuk merender grafik. Yang enggak semuanya menggunakan sistem yang ini. Ada juga yang mulainya dari 0,0-nya di bawah, ada juga yang mulai 0,0-nya di tengah, ada juga macam-macam. Cuman umumnya 0,0-nya adalah di pojok kiri atas, mengikuti sistem koordinat layar. Nah, ini untuk layar seperti ini. Nah, processing mengikuti cara yang ini ya, biar seperti aslinya. Aslinya di koordinat layar maksudnya. Nah, ini 0,0, ini plus, ini minus, plus juga, plus ke arah kanan untuk X, plus ke arah bawah untuk Y. Nah, sekarang kita akan coba ya implementasikan di processing seperti apa hasilnya. Kemarin mungkin sudah pernah kita singgung sedikit di pertemuan atau di episode sebelumnya tentang sistem koordinat ini. Nah, untuk hari ini atau episode ini kita akan bahas lebih lanjut lagi bagaimana kita memanipulasi objek menggunakan fungsi yang terdapat di processing, yang nantinya ada hubungannya dengan koordinat. Nah, sambil ini ya. Oke. Nah, seperti ini mungkin. Oke, ini dibuat set to set ya, ini biar gampang nanti lihatnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba praktekkan
bagaimana men-setting layar di processing. Nah, saya magnify dulu biar kelihatan. Magnifier. Oke, ini ya. Sekarang kita buat kerangkanya dulu. Kerangkanya adalah void setup. Nah, seperti ini ya. Void setup. Nah, ini dipakai untuk inisialisasi variabel-variabel yang sekiranya nanti diperlukan atau untuk setting-setting awal di sketch ya. Ingat ya, istilahnya lah sketch karena kita akan menggambar. Di processing itu projectnya namanya apa? Sketch. Oke. Kita misalkan ingin membuat layar dengan ukuran 400 kali 400 ya, size 400 kali 400 ini pixel ya. Oke, kemudian void draw, kita misalkan hanya sekedar membuat apa, background warna putih saja. Background putih itu kode warnanya 255. Oke, masih diingat ya untuk pembahasan tentang warna di episode sebelumnya. Oke, jangan lupa kita simpan dulu. Simpan dengan nama nah ini ya, kasih nama saja. Bentar. Oke, ini saya bikin folder baru koordinat ya di sini. Oke, kita bikin coord to D seperti ini ya. Nanti ada yang 3D-nya juga. Oke, save. Nah, ini menjadi nama ini ya. Oke. Sekarang coba kita run, nanti hasilnya seperti apa. Nah, ini ya. Ini ada layar dengan ukuran 400 kali 400. Ini berarti area kanvasnya ini ke arah apa, horizontal 400, ke arah vertikal juga 400. Ini berarti 0,0-nya di sini ya. Atau misalkan kita kasih warna yang agak gelap dikit biar kelihatan. Misalkan 51 seperti ini. Oke. Kita stop dulu. 51 itu kira-kira nanti warnanya grey. Nah, ini ya. Nah, ini berarti 0,0 itu di sini. Ya, 0,0 di sini. Terus ini sini 400 untuk width dan height-nya 400. Oke. Nah, ini ya. Nah, misalkan kita pengen membuat apa namanya, garis yang melintang di tengah-tengah layar secara vertikal dan melintang di tengah-tengah layar secara horizontal, misalkan seperti ini. Saya pengen bikin garis nanti seperti ini, garis tengah layar ya, yang melintang dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Saya pengen bikin garis seperti ini, tepat persis di tengah layar. Ini berarti kan di sini kan posisinya berarti titik awal garisnya kan width dibagi 2 ya. Ini ya untuk X-nya. Kalau yang ini untuk Y-nya, height dibagi 2. Saya tulis di sini saja. Height dibagi 2 karena kan setengahnya layar berarti setengahnya height, yang ini setengahnya layar berarti setengahnya width yang ini ya. Oke. Kalau misalkan di sini ukuran kanvasnya 400 kali 400 berarti setengahnya berapa? 200 dan setengahnya lagi 200 juga untuk tingginya. Oke.
Kalau posisi di atas ini berarti Y-nya berapa ini? Y-nya berarti 0 karena kan di atas ini ya. Atas kan Y 0. Ini juga sama. Di sini X-nya nih 0. Bagian sini ya. Bagian sini X-nya 0. X-nya 0. Y-nya height bagi 2. Karena setengah tinggi. Nah, berarti garisnya nanti akan mulai dari yang pertama ya. Width bagi 2. Ini garis 1 ya. Width bagi 2, 0 ya mulainya untuk garis yang pertama. Kemudian garis yang kedua dari situ kemudian width bagi 2, height karena kan tinggi ya. Width bagi 2 karena tengah layar. Kemudian karena di ujung paling atas berarti Y-nya 0. Ini juga sama. Tengah layar tapi di ujung paling bawah berarti height. Oke. Kalau yang di sini berarti ini harusnya ini berarti X-nya 0 karena di ujung paling kiri ya. Kemudian height bagi 2. Kalau yang ini berarti karena di ujung paling kanan berarti width, height bagi 2. Oke ya. Nah, berhubung di sini ukuran layarnya adalah 400 kali 400, berarti ukuran width bagi 2-nya berapa? 200 atau height bagi mana? 200 juga. Cuman kita nggak perlu menuliskan pembagian itu. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan variabel global namanya width dan variabel global namanya height untuk mengetahui berapa ukurannya. Jadi kita nggak perlu membagi dengan manual. Kenapa? Karena ketika nanti kita bagi dengan manual, misalkan gini, kita langsung saja ya, kita akan bikin garis dengan warna putih misalkan, stroke putih, warna putih itu berarti 255. Kita akan bikin garis. Garis vertikal. Berarti kalau garis vertikal kan tadi ini ya, titik awalnya width bagi 2,0, titik akhirnya width bagi 2, height. Oke. Line, kita lihat di sini line formatnya seperti apa. Oke ya. Oh, ini ada apa ini? Titik awal ini untuk X, Y, titik akhir untuk X sama Y. Oke. Line tadi width bagi 2. Oke, kita pakai angka ini dulu ya, width-nya 400 berarti width bagi 2 200, 0. Titik akhirnya 200, 400 karena kan tingginya 400 ya. Oke, sekarang kita coba jalankan seperti apa. Nah, seperti ini ya. Nah, tepat di tengah-tengah layar. Apa yang terjadi kalau misalkan ternyata nanti di belakang waktu kita pengen rubah ininya jadi 800 misalkan. Width-nya 800, height-nya tetap 400 misal. Yang terjadi apa? Nah, jadi kayak gini karena dia ukurannya sekarang lebih besar, sementara di sini ininya menggunakan ukuran yang lama, separuhnya 400. Maka di sini biar fleksibel, biar berapapun ukuran kanvasnya, dia akan selalu mengikuti secara relatif. Misalkan di tengah ya, berarti ya kita pakai saja variabel namanya width. Nah, ini ya, width bagi 2. Ini variabel global ya, width itu untuk mengetahui berapa lebar kanvas. Ini width bagi 2. Oke. Sekarang kita run. Nah, ini ya, dia akan mengikuti. Misalkan kita kembalikan lagi ke 400 di sini, maka dia juga akan ikut
selalu di tengah ya, karena variabel width ini adalah untuk mendapatkan berapa nilai lebar dari kanvas. Kalau full screen misalkan kita bikin full screen ya, misal full screen seperti ini. Nah, tidak masalah ya. Tapi sekarang yang bermasalah adalah untuk yang ya ini, karena tadi kita tidak menggunakan apa? Ukuran. Nah, ini harusnya diganti menjadi height, karena dia akan selalu mengikuti berapapun tingginya. Kita coba lagi. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi nah, dan kita akan bikin garis yang kedua, garis horizontal. Untuk garis horizontal kita berarti kebalikannya. Ini berarti harusnya ini mulai dari 0, X-nya mulai dari 0 ya, kemudian Y-nya height bagi 2. Nah, kemudian untuk yang titik keduanya adalah width, height bagi 2. Nah, tinggal ikut yang ini aja, yang di apa itu, tinggal ngikut yang ada di ilustrasi. Nah, ini seperti ini ya, garis horizontal. Oke, simpan, kita jalankan. Nah, ini ya, ada garis vertikal sama garis horizontal. Jadi dia mau dirubah ukurannya berapapun tidak masalah, akan selalu fleksibel mengikuti. Misalkan tadi kita balikin ke 400,400. Nah, seperti ini. Kita jalankan lagi. Nah, tetap di tengah ya. Oke. Nah, ini ya, ini untuk apa namanya, dasar dari koordinat di layar untuk 2 dimensi. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan bagaimana objek itu diletakkan di layar. Misal ya, kita pengen menggambar apa? Kita pengen menggambar lingkaran tepat di tengah-tengah layar. Berarti kan kira-kira ya tepat di tengah-tengah layar itu di sini ya. Nah, kita pakai warna merah saja. Nah, tepat di tengah-tengah layar, kira-kira seperti inilah. Oke ya. Terus caranya gimana? Berarti kan kita tinggal cek ya pertemuan dari titik ini ya. Kalau ini garisnya seperti ini dengan posisi awal width bagi 2,0, kemudian posisi akhir width bagi 2, height, berarti pertemuannya di mana ini kira-kira koordinatnya? Ya, kita tinggal gabungkan saja. Ini XY-nya berarti X-nya adalah width bagi 2, height-nya ya height bagi, atau Y-nya height bagi 2. Itu ya, titik tengah ini ya. Saya tandai dulu. Nah, berarti ini berarti pada posisi width bagi 2, height bagi 2. Kalau misalkan kita ingin membuat lingkaran tepat di tengah, berarti kan kita menggunakan apa? Koordinat X-nya width bagi 2, Y-nya height bagi 2, kan setengah tinggi dan setengah lebar ya, atau setengah lebar setengah tinggi. Oke. Sekarang kita akan bikin lingkaran di situ. Menggambar elips atau lingkaran ya, tepat di tengah atau dalam kurung posisi, dalam kurung ya, posisi X width
bagi 2 Y height bagi 2. Oke, apakah nanti dia akan terposisikan di situ? Oke, saya pakai warna stroke yang berbeda di sini. Stroke-nya diganti dengan warna misalkan hijau ya, red, green. Nah, 0 green berarti kita kasih warna misalkan intensitas 200. Bluenya kasih 50 misalkan biar agak ada unsur birunya. Oke. Elips. Nah, letakkan koordinatnya di width bagi 2, height bagi 2, kemudian diameternya adalah misalkan 100,100 seperti ini ya. Berarti kita menggambar lingkaran dengan diameter 100 dan pada posisi tepat di tengah-tengah layar. Oke, sekarang kita lihat apakah seperti itu. Nah, bener ya, tepat di tengah layar. Oke, kita nggak usah kasih fill di sini, misalkan no fill. No fill berarti nggak ada fillnya. Oke, kita coba jalankan lagi. Nah, seperti ini ya. Hasilnya tepat di tengah layar lingkarannya. Oke. Nah, sekarang kita akan gambar shape yang lain, objek shape yang lain. Misalkan ada rectangle ya, misalkan ya. Rectangle itu berarti menggunakan fungsi namanya rect. Kemarin pakai rect ya. Rect formatnya apa? X-nya di mana, Y-nya di mana, kemudian lebarnya berapa, tingginya berapa, atau width sama height-nya berapa. Oke. Saya kasih keterangan lagi di sini ya. Copy atau satu ini nanti biar warnanya beda. Copy ya. Oke, mungkin seperti ini. Dipindah saja, taruh di sini. Oke, no fill. Codingan terakhir seperti ini ya, background dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita akan buat rectangle. Oke, dengan posisi yang sama di tengah-tengah ya, dengan lebar 100 dan tinggi 100. Rect. Oke, kita jalankan coba ya, ini rectangle ya. Apakah dia akan tepat berada di tengah? Nah, ternyata rectangle-nya tidak tepat berada di tengah. Oke, untuk memperjelas ini ganti warna ya. Ini diganti dengan warna, atau yang ini untuk backgroundnya dibuat agak terang saja, atau terang. Misal 255 saja backgroundnya biar kelihatan semua. Oke, diganti dengan blue ya, misalkan ya, yang ini blue. Oke, ini kita run. Nah, ternyata berbeda dari elips ya. Kalau elips tadi kan ketika mau digambar di tengah-tengah kan dia memang benar-benar tepat berada di tengah ya. Oke. Tapi kenapa untuk rectangle, nah dia tidak di tengah tapi dia berada di
tempat yang berbeda. Kenapa rectangle berada di sebentar, ini salah tadi ya. Oke. Kenapa rectangle itu berada di lokasi yang berbeda? Kenapa rectangle itu di sini seperti ini? Nah, rectangle-nya. Kok tidak seperti ini? Nah, kok tidak seperti ini ya rectangle-nya ya? Oke. Kenapa justru seperti ini? Nah, sekarang kita akan cek ya. Atau ini kita buat dulu garisnya warna ini. Biar nanti kelihatan. Ya, garis apa? Vertikal horizontalnya dibuat agak grey. Oke, nanti biar jadi seperti ini. Nah, ini ya kelihatan. Oke. Nah, masalahnya ada apa dengan rectangle? Kenapa dia tidak berada tepat di tengah? Nah, sekarang kita akan membahas tentang shape mode shape-nya. Nah, untuk elips atau lingkaran, center point-nya dia memang berada di tengah-tengahnya. Kalau lingkarannya seperti ini, center point-nya adalah di tengah-tengahnya persis. Oke ya. Nah, untuk rectangle, center point-nya bukan berada di tengah-tengahnya rectangle itu sendiri, tapi berada di pojok kiri atas. Nah, untuk rectangle itu center point-nya berada di sini. Rectangle center point-nya berada di sini. Rectangle. Jadi misalkan gini ya. Rectangle gini. Nah, center point-nya di pojok kirinya atas rectangle. Beda dengan elips atau lingkaran. Kalau elips atau lingkaran itu center point-nya benar-benar tepat di tengah. Tapi kalau rectangle, center point-nya di pojok kiri atas. Sehingga ketika dia akan diposisikan di posisi X, Y, maka acuan X, Y-nya adalah ya pojok kiri atasnya rectangle. Kalau elips, ketika dia ingin diposisikan di posisi X, Y, maka X, Y-nya itu akan dipakai sebagai apa? Acuan tengah-tengahnya elips, karena center point-nya berada di tengah. Terus bisa nggak kalau ini rectangle-nya dijadikan center point-nya atau titik pusatnya berada di tengah, seperti elips? Bisa nggak dibuat seperti ini? Ya, tentunya bisa. Caranya seperti apa? Caranya adalah, nah sekarang kita panggil satu fungsi namanya, atau kita taruh di sini ya, di bawahnya ini. Ya, rect mode. Nah, seperti ini. Rect mode kita pengen taruh center point-nya tuh tepat di tengah-tengahnya rectangle. Kita bisa kasih center. Nah, pakai besar semua ini ya. Ini mindah center point ke tengah rectangle. Memindah center point tepat di tengah. Oke, kita coba ya jalankan. Nah, sudah bisa jalan. Oke, mudah ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita bisa membuat rectangle-nya tepat berada di tengah. Nah, untuk menggambar objek-objek yang lain atau kombinasi objek yang sifatnya lebih kompleks, nanti kita bisa manfaatkan setting rect mode ini untuk menentukan titik tengah dari tiap-tiap objek. Nah, seperti itu. Kemudian untuk elips, kenapa dia tidak dibuat seperti ini? Misalkan elips mode. Nah, elips mode itu defaultnya adalah center. Elips mode defaultnya adalah center. Jadi dia
Kalaupun ditulis seperti ini, tidak akan berpengaruh apa-apa karena memang defaultnya dia adalah center. Nah, jadi nggak akan pengaruh ya, karena dia memang udah center. Tapi kalau misalkan kita pengen menginginkan center point-nya yang di luar default, kita bisa kasih misalkan corner. Nah, kalau corner itu nanti center point dari ellipse itu berada di pojok kiri atas. Seperti ini. Nah, ini ya. Ellipse-nya jadi senternya di pojok kiri atasnya ini. Nah, seperti ini. Oke. Kita kembalikan lagi ke semula. Ini ya. Ini dibuat atau dihapus saja karena dia defaultnya center. Oke. Baik. Sampai di sini bisa dipahami ya. Ini untuk sistem apa namanya koordinat dan center point dari shape atau objek shape. Nah, ini ya. Oke, mudah sekali. Nah, sekarang kita pengen melakukan rotasi misalkan. Kita pengen muteri apa? Muteri layar atau berputar pada porosnya sendiri misal ya. Gimana caranya? Kita bisa menggunakan apa? Fungsi namanya rotate. Nah, rotate misalkan si rectangle-nya mau diputar. Misalkan ya. Maka kita bisa gunakan fungsi rotate. Rotate. Ditaruh di mana rotate-nya? Ya, ditaruh di sebelumnya si rectangle digambar. Kenapa nggak ditaruh di atas? Kalau ditaruh di atas nanti ellipse-nya juga akan ikut ke rotate. Jadi sifat dari processing kemarin kan semua setting, semua manipulasi objek itu akan berlaku untuk objek-objek yang berada di bawahnya. Misalkan kayak ini ya, stroke 51 berarti ya dia akan berlaku untuk objek-objek yang berada di bawahnya ini. Nah, kebetulan di sini ada line. Nah, ternyata di sini ketemu settingan baru, maka yang ini nggak berlaku di sini karena sudah ada settingan baru, maka settingan baru ini berlaku untuk di bawahnya lagi. Sama kayak fungsi rotate, dia diletakkan di mana berarti yang di bawah itulah yang kena rotate. Contoh ya, kita akan merotasi si rectangle ya, rotasi rectangle. Misal di sini rotate 0,1. Nah, miring ya. Untuk rotasi itu satuannya radian, bukan derajat. Kalau dibikin derajat bisa nggak? Bisa, tinggal di set angle, mode, degree. Nah, tapi defaultnya adalah radian. Saya kasih keterangan di sini ya. Satuan radian. 0,1 misalkan dibuat 0,5. Nah, loh, kok kesini? Ini gimana sih maksudnya? Atau misalkan kita pengen putar, berarti kan ini angkanya harus dibuat apa? Variabel karena dia akan muter. Berarti kan dari 0, 0,1, 0,2 misalkan. Misalkan kita bikin variabel di sini namanya apa? Angle. Kita bikin variabel namanya angle, tipenya float. Angle. Kita mulai dari 0,0. Nah, variabel sudut untuk rotasi. Nah, karena dibuat variabel berarti kan nanti bisa dinaikkan nilainya dari 0 ke 0,1, 0,1 ke 0,2 dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa masukkan tadi angle-nya.
kemudian angle-nya dinaikkan. Naiknya 0,1 berarti dari 0 menjadi 0,1, dari 0,1 menjadi 0,2 dan seterusnya. Oke. Kita jalankan ya. Atau kita kasih keterangan dulu. Angle bertambah 0,1 radian setiap siklus draw. Oke. Kan draw itu kan dia sifatnya apa, kan looping ya, dia akan jalan terus. Oke, kita coba. Nah, loh, kenapa kok rectangle-nya muternya mengelilingi apa? Mengelilingi ini. Oke, atau perlambat ya, biar kelihatan lebih jelas. Misalkan 0,05 biar agak lambat. 0,05 F. Oke, 0,05. Nah, agak lambat ya. Kenapa dia mengitari ini? Padahal tadi pengennya apa? Pengennya dia berputar di tengah ini. Nah, sekarang kita akan bahas sifat dari rotasi objek. Dia akan selalu mengitari titik pusat dari kanvas atau titik pusat dari koordinat ya. Sifat dari objek ketika dia dirotasi atau dilakukan manipulasi yang lain yang berhubungan dengan posisi, maka dia akan menggunakan acuannya adalah pusat dari koordinat. Nah, kalau kita lihat sekarang kan pusat koordinatnya kan di pojok kiri atas layar, berarti si rectangle akan mengitari pojok kiri atas layar. Maka di sini ya. Nah, kelihatan. Nah, seperti ini. Pusatnya ini. Padahal tadi kita kan pengennya dia berputar di tengah-tengah ini ya. Nah, di sini kita akan mencoba membahas lagi bahasan yang lain yang disebut dengan translasi atau translate. Oke ya, translate. Apa itu translate? Nah, sekarang kita akan terapkan di sini. Translate itu adalah proses memindahkan titik pusat koordinat. Misalkan gini ya. Kita pengen memindahkan posisi 0,0 yang tadinya berada di pojok kiri atas layar, pengen kita rubah ke posisi tengah-tengah layar atau pada posisi yang baru, yaitu width bagi 2, height bagi 2. Kita pengen memindahkan posisi 0,0-nya di sini, maka kita bisa panggil menggunakan fungsi namanya translate. Oke ya, kita taruh saja di sini. Sini ya. Translate. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan koordinat baru, nanti mau ditaruh di mana pusatnya. Jadi misalkan kita pengen memindahkan 0,0-nya di sini, berarti kita pindahkan 0,0 yang tadinya di sini ke width bagi 2, height bagi 2. Berarti 0,0 yang baru ini letaknya relatif terhadap 0,0 di posisi yang lama. Relatif ya, posisinya nggak mutlak. Kalau yang mutlak itu pasti yang ada di sini, 0,0 yang pojok kiri atas. Oke, kita pindahkan di sini. Width bagi 2, height bagi 2. Oke. Proses, saya kasih keterangan. Proses translate memindahkan titik pusat koordinat ke width bagi 2, height bagi 2, seperti ini. Nah, ini ya.
Berarti sekarang pusat koordinat yang baru itu berada di sini. Nah, setelah ini berarti kita sebut ini menjadi 0,0. Ingat ya, 0,0 yang baru berlaku untuk kode-kode atau objek-objek yang berada di bawahnya saja. Yang garis tidak kena translate karena posisi pemanggilan translate-nya di bawahnya pembuatan garis. Oke, sekarang kita lihat benarkah sekarang titik koordinatnya sudah berubah. Oke ya. Nah, kita jalankan dulu. Loh, bener. Koordinatnya berubah tapi kok dia ngelilingi tengah layar. Lingkarannya malah di sini. Nah, kenapa? Karena tadi kan ada pergeseran. Pergeseran 0,0 jadi di tengah layar. Maka di sini dia juga harus menyesuaikan untuk elipsnya. Berarti elipsnya kalau pengen berada di tengah-tengah layar, dia harus di posisi 0,0. Kenapa? Karena 0,0-nya sekarang setelah ditranslate, dia berada di tepat tengah layar. Berarti 0,0-nya sekarang ngikut yang ini. Ini juga sama. 0,0-nya ngikut yang angka ditranslate. Nah, 0,0. Oke. Sekarang kita jalankan lagi. Harusnya rectangle-nya mengitari tengah-tengah layar seperti ini. Nah, ini ya. Jadi bagus. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya untuk translate ya. Oke. Nah, setelah kita mengetahui translate, berarti kita bisa membuat apa? Sistem koordinat lokal. Tiap-tiap objek kita bisa buatkan sistem koordinatnya masing-masing. Nah, nanti kita akan coba ya, kombinasikan ini. Kombinasikan apa? Kombinasikan lingkaran dengan si rectangle. Nanti biar dia bisa memiliki koordinatnya masing-masing. Nah, sekarang kita stop dulu. Oke, sampai di sini ini bisa diresapi dulu ya untuk apa? Sistem koordinat, kemudian shape mode tadi ya untuk membuat apa itu? Center point-nya berpindah. Kemudian ada translate untuk memindahkan posisi titik pusat dari koordinat ke titik yang baru. Nah, itu. Oke. Nah, sekarang kita bisa modif, misalkan elipsnya mau dirubah jadi yang ini misal 200 biar kelihatan apa namanya panjang ya, kelihatan ada muternya. Oke, si elips bisa juga dikasih apa putaran, misal ini dikasih 30. Nah, elips juga boleh berputar. Kita kasih angle sendiri di sini. Kita kasih angle sendiri. Misalkan elips itu angle 2, ini angle 1 ya, ini angle 1. Angle 1 untuk elips ya, nanti yang angle 2-nya untuk rectangle. Nah, biar urut. Oke, ini angle 1. Dan kita copy paste ya. Angle 2 mulai di sudut yang sama tapi nanti berlawanan arah misalkan. Oke. Kita kasih nilai perubahan variabelnya
Untuk yang elips kita kasih angka yang berbeda, angle 1 ya, angle 1. Ini juga angle 1 berarti. Nah, kalau yang rectangle tadi kan arahnya ke kanan ya, searah jarum jam. Nah, yang elips kita buat berlawanan arah dengan arah jarum jam, berarti dibuat minus ke arah kiri. Oke, sekarang kita jalankan. Nah, seperti ini ya. Oke, angle 2. Angle 1 0,0. Tadi angle 2-nya belum bergerak. Atau dibuat sama dulu aja, dibuat sama dulu ya. Kenapa? Karena ini rotasinya ketika dia dirotasi ke arah kiri di sini dinetralkan lagi dengan arah kanan sehingga rectangle-nya nggak berputar. Oke, ini kita kasih plus semua saja, atau ya, ini kan gini ya, ini dinonaktifkan dulu nggak apa-apa. Dihapus dulu aja. Oke, nanti biar nggak bingung, karena nanti ada satu bahasan lagi yang membuat setiap perubahan itu tidak bisa ngefek di yang bawahnya. Tadi kan setiap ada settingan pasti semua kode di bawahnya kan akan terpengaruh. Nah, nanti bisa kita lokalisir juga gimana caranya biar tidak terpengaruh. Oke, kita kasih di sini saja, gambar elips. Oke, kita buat seragam dulu. Nah, ini ya. Nah, ini bisa juga dibuat berlawanan, tapi kita bahas di bahasan yang berikutnya. Untuk sementara seperti ini dulu. Kita bisa menggunakan fungsi namanya push, PUSH. Push itu dipakai untuk melokalisir setting. Nah, itu ya, melokalisir setting. Nah, kita bahas di video yang berbeda biar yang ini tidak terlalu panjang. Nanti kalau terlalu panjang malah jadi bingung. Oke ya, yang berikutnya kita sambung untuk fungsi push. Push untuk melokalisir setting. Entah itu settingan translate, entah settingan rotasi, atau setting yang lain. Push. Nah, push nanti ada pasangannya namanya pop. Push dan pop. Nah, semua setting di antara push dan pop itu akan terlokalisir di situ. Di luar itu akan kembali ke settingan semula. Nah, itu akan kita bahas di video berikutnya. Sementara seperti ini dulu. Baik ya, saya akhir dulu untuk part 1. Nah, kalau kayak gini mungkin nanti ada part 2, 3 atau mungkin 4 ya, nanti bahasanya bisa banyak. Cuman biar tidak terlalu panjang videonya maka dipecah-pecah saja. Baik, kita akan ketemu lagi di part yang berikutnya, tapi masih di episode yang sama.